Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 116-120. Bab 116. Misi diam-diam Vania. Aolenric Clarion Prime melaju stabil di lorong hyperspace menuju sektor Sapphire Core. Misi fase kedua operasi Infinity Break tengah berjalan. Suasana di ruang strategi penuh dengan ketegangan dan konsentrasi tinggi. Namun di sudut paling belakang hanggar kargo, tersembunyi di antara peti suplai, sepasang mata diam-diam mengamati. Vania. Dengan pakaian teknisi EV Megatrix palsu yang ia curi dari bagian logistik, ia menyelinap masuk ke dalam Aolenric Clarion Prime sejak malam sebelum keberangkatan. Tidak ada yang tahu keberadaannya di kapal ini. Hatinya berdegup kencang, namun juga dipenuhi tekad kuat. Aku tak bisa terus hanya melihat dari jauh, aku ingin menebus semuanya, walau harus mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, di ruang strategi utama, briefing tempur dimulai. Void Synapse memperluas pertahanan di sektor neraka hyperspace lapisan kelima, jelas Catherine, menampilkan peta holografis. Mereka mengatur perangkap graviton spiral. Jika kita terperangkap di sana, hampir mustahil keluar. Aku akan pimpin regu sayap kanan, ujar Laksia penuh semangat. Aku di pusat taktis dengan Namira, sambung Olivia. Axel mengangguk. Lilian, Evelyn, Catherine, kalian tangani koordinasi dukungan energi. Fokus utama, hindari benturan langsung dengan gravitasi spiral. Seluruh tim bersiap. Aolenric Clarion Prime menggetarkan lorong hyperspace, siap masuk ke jalur tempur. Beberapa saat kemudian, di lorong mesin bagian bawah kapal. Vania berlari cepat, bersembunyi dari patroli pengaman. Ia mengenakan masker kamuflase, mengikuti peta internal yang berhasil ia bajak. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya makin membara. Setidaknya, sekali saja, izinkan aku membantu mereka. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Terdengar suara sistem. Penetrasi Void terdeteksi di sektor kanan atas. Semua unit segera bergerak. Void Synapse menyerang lebih cepat dari yang diperkirakan. Di sayap kanan armada, Olivia dan unitnya terjebak dalam tekanan gravitasi spiral. Olivia, mundur ke formasi defensif. Teriak Axel dari ruang kendali. Aku terperangkap. Olivia membalas panik. Sebuah gelombang partikel gelap mulai menyelimuti unitnya. Saat itulah, dari balik bayangan hyperspace, sebuah shuttle kecil muncul menembus pusaran. Apa itu? Teriak Laksia dari layar deteksi. Shuttle itu menembakkan serangkaian laser plasma presisi, memecah gravitasi spiral dan membuka celah bagi Olivia mundur. Olivia menatap layar dengan wajah kaget. Siapa itu? Di dalam shuttle kecil itu, Vania mengendalikan setir dengan tangan gemetar. Setidaknya, biar kali ini aku yang menyelamatkanmu, Olivia. Namun serangan balik dari Void Synapse menghantam shuttle kecil Vania secara brutal. Boom! Setengah badan shuttle meledak. Vania terlontar keluar, tubuhnya terbakar plasma hyperspace. Namun sesaat sebelum kehilangan kesadaran, ia tersenyum lega. Aku berhasil, setidaknya, sekali saja, maafkan aku Olivia. Beberapa menit kemudian, ruang medis darurat Aolenric Clarion Prime. Vania terbaring tak sadarkan diri. Sebagian besar tubuh bagian kanannya hancur parah, luka bakar hyperspace merusak sistem sarafnya. Dokter medis cybernetik segera memasang penstabil biologis dan prototipe generasi jaringan. Axel berdiri terpaku, sementara Olivia hanya bisa memandang tubuh Vania dengan campuran emosi yang bergolak. Dia, menyelamatkanku, bisik Olivia dengan suara gemetar. Lilian memegang bahu Olivia dengan lembut. Kadang orang yang paling kau benci, justru yang paling tulus ketika kau tidak menyadarinya. Olivia menatap Axel, lalu memandangi wajah Vania yang penuh luka. Kalau dia bisa melewati ini, aku akan menerima dia, Kak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat ketulusan Vania. Axel menunduk, mengusap kepala Olivia penuh sayang. Dan mungkin, inilah awal perubahan segalanya. Bab 117. Keputusan besar Olivia. Beberapa jam berlalu sejak Vania dilarikan ke ruang medis darurat Aolenric Clarion Prime. Suasana di ruang medis sunyi, hanya suara detak mesin penstabil biologis yang bergema ritmis di antara kedalaman hyperspace. Olivia duduk di kursi samping ranjang Vania. Tatapannya kosong, pikirannya berputar tak menentu. Tangannya yang biasanya dingin dan tegas, kini perlahan menyentuh jemari Vania yang pucat. Kenapa, kamu lakukan ini? Bisiknya lirih. Setelah semua, yang kamu perbuat selama ini. Di layar medis, data vital Vania terus berfluktuasi. Separuh sisi tubuhnya yang hancur mulai menjalani proses generasi jaringan nanoteknologi tahap awal. Luka bakar hyperspace yang menggerogoti kulit dan sistem syarafnya memperlihatkan betapa besar pengorbanan gadis itu. Catherine memasuki ruangan membawa laporan perkembangan medis. Ia berdiri diam beberapa saat, memandangi Olivia yang tak bergeming. Stabilitas sarafnya masih 42%, tapi teknologi generasi kita akan mencoba memperbaiki jaringan yang rusak. Prosesnya, mungkin butuh berbulan-bulan, jelas Catherine pelan. Olivia menunduk.
Aku tak pernah membayangkan, dia akan melakukan ini demi aku. Catherine menepuk pundak Olivia dengan lembut. Kadang kita terlalu lama memelihara benci, sampai lupa menilai ulang semua sudutnya, Liv. Setiap orang, punya alasan di balik kesalahannya. Olivia menggigit bibir, menahan emosi yang mulai menggelora. Aku selalu melihat dia sebagai musuh. Sebagai orang yang mengambil Axel dariku di masa lalu. Tapi ternyata, dia juga berjuang dalam ketakutannya sendiri. Titik. Sementara itu, ruang observasi hyperspace. Axel berdiri sendirian memandangi pusaran hyperspace yang bergolak indah. Pemandangan lautan dimensi seolah mewakili kekacauan emosinya sendiri. Laxia dan Namira mendekat dari belakang, berdiri di sisi kanan dan kirinya. Bagaimana perasaanmu, kakak? Tanya Namira lembut. Axel menghela napas panjang. Bingung, terkejut, dan mungkin lega. Fania memang pernah salah langkah, sambung Laxia pelan, tapi aku rasa niat tulusnya tak pernah benar-benar hilang. Mungkin selama ini, dia hanya takut. Axel menatap keduanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Takut kehilangan, sama seperti kita semua dulu saat pertama mengenal kegelapan. Namira mengangguk. Dia akhirnya memilih bertarung di sisi kita, bahkan sebelum diberi kesempatan resmi. Axel menutup matanya sejenak, mengatur kembali emosinya. Mungkin, memang sudah waktunya semua luka lama disembuhkan. Kembali ke ruang medis. Olivia masih terpaku di sisi ranjang Fania. Air matanya kini menetes perlahan, menuruni pipinya yang pucat. Tangis yang selama ini ia tekan mulai meleleh bersama beratnya beban yang perlahan dilepaskannya. Terlalu lama aku membenci kamu, Fania, bisiknya nyaris tercekat. Mungkin, selama ini aku iri, karena aku tahu, dia pernah sangat mencintaimu dulu. Ia menggenggam tangan Fania lebih erat, kali ini dengan kehangatan yang baru. Tapi hari ini, kamu buktikan sesuatu yang tak pernah kuduga. Demi Axel, demi aku, kamu rela hancur seperti ini. Tangis Olivia semakin pecah, membasahi jemari yang ia genggam. Aku akan berjuang agar kamu kembali pulih. Dan kalau kamu bisa bertahan, kalau kamu mau menerima jalan ini, aku akan menerima kamu. Bukan lagi sebagai rival. Tapi, sebagai saudara. Sebagai istri ke-10 dalam keluarga ini. Sejenak, suara mesin penstabil biologis berdengung lebih stabil, seolah ikut mengiringi doa tulus Olivia. Beberapa meter di luar ruang medis. Lilian, Evelyn, Catherine, Nefertari, dan Namira berdiri bersama menyaksikan dari balik kaca transparan. Suasana haru menyelimuti mereka. Olivia akhirnya membuka hatinya, bisik Lilian tersenyum haru. Dan ini, akan mengubah dinamika keluarga kita ke tingkat yang lebih besar, sambung Evelyn dengan suara lirih. Nefertari menghela napas panjang. Mungkin inilah kekuatan keluarga kita sebenarnya, bukan teknologi, bukan senjata, tapi hati yang berani memaafkan. Catherine menatap Axel yang kini bergabung dengan mereka, matanya berkaca-kaca. Kakak siap menerima semua ini. Axel mengangguk pelan, dengan mata yang ikut berkaca-kaca. Sudah seharusnya. Keluarga ini, bukan tempat untuk mengubur masa lalu. Tapi tempat untuk memperbaikinya. Tempat, di mana luka bisa menjadi kekuatan. Di luar jendela medis, hyperspace terus berputar indah. Namun kini, di dalam hati keluarga Skies, sebuah babak baru telah dimulai. Bab 118. Awal kebangkitan Sang Harapan. 3 bulan berlalu di atas Aulenric Clarion Prime. Di ruang medis utama, tubuh Fania masih terbaring lemah dalam kapsul pemulihan intensif. Seperangkat alat penstabil biologis generasi baru terus bekerja tanpa henti, memperbaiki jaringan tubuhnya yang rusak parah. Namun di layar monitor tambahan, grafik yang sebelumnya tidak pernah muncul kini mulai terbentuk, fluktuasi anomali energi psi-emotif, level awal. Catherine mengernyitkan dahi saat membaca data itu. Ini, baru, bisiknya. Namira yang berdiri di sampingnya ikut menatap serius. Energi apa ini? Tidak masuk ke dalam spektrum void, ether, maupun quantum fault. Lebih mirip resonansi emosi murni, lanjut Catherine. Lilian yang juga memantau dari meja kontrol mulai mendekat. Jangan-jangan, ini awal manifestasi potensial kekuatan bawaan dari trauma emosinya. Nefertari mengangguk pelan. Elemen baru, harapan. Mereka semua terdiam sejenak. Sementara itu, di dalam pikiran Fania. Dalam alam bawah sadarnya, Fania berjalan sendirian dalam kabut putih yang seakan tak berujung. Suara bisikan samar-samar terdengar di sekelilingnya, kadang menyakitkan, kadang menghibur. Aku tak pantas. Aku hanya beban. Kau sudah menghancurkan semuanya. Namun, di tengah kabut, tiba-tiba muncul cahaya lembut. Sosok samar menyerupai bayangan Axel dan Olivia berdiri di ujung cahaya itu. Fania, suara Olivia bergema lembut. Jangan terus larut dalam penyesalan, sambung suara Axel. Semua orang pernah jatuh. Yang penting, bagaimana kamu bangkit. Air mata Fania menetes. Ia mulai melangkah pelan menuju cahaya itu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Cahaya itu semakin terang, melingkupi tubuh Fania dalam kehangatan aneh. Seketika, di jantung kesadarannya, sebuah bunga kristal kecil berwarna biru keperakan mulai berputar perlahan, intisari pertama dari elemen harapan. Di ruang medis nyata, kapsul pemulihan.
Monitor vital Fania tiba-tiba memunculkan lonjakan data. Aktivitas energi psi-emotif meningkat 300%. Stabilitas sel regeneratif meningkat signifikan. Evelyn yang baru datang berlari ke konsol medis. Apa yang terjadi? Catherine menjelaskan cepat. Kesadarannya mulai menembus tahap awal aktivasi kekuatan bawaan. Trauma masa lalunya yang selama ini membebani, kini mulai membentuk sumber energi barunya. Namira menambahkan, ini jauh melampaui pola aktivasi kemampuan biasa. Ini bukan hasil dari teknologi, tapi dari ketulusan niatnya sendiri. Lilian tersenyum pelan. Dia sungguh mencoba berubah. Beberapa jam kemudian, kapsul medis perlahan terbuka. Wajah pucat Fania perlahan bergerak, kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka pelan. Pandangan pertamanya langsung tertuju pada sosok Olivia, yang kini berdiri di samping ranjangnya dengan senyum haru bercampur tangis. Fania berusaha mengangkat tangannya lemah. Liv, bisiknya lirih. Maafkan aku. Air mata Olivia pecah lagi. Ia langsung menggenggam tangan Fania dengan erat. Sudah cukup, Fania, kamu tidak perlu meminta maaf lagi, jawabnya sambil tersenyum, meski air matanya mengalir deras. Kamu, sudah membuktikan segalanya. Dari balik mereka, Axel, Catherine, Evelyn, Lilian, dan seluruh keluarga Sky kini berdiri menatap dengan mata berkaca-kaca. Suasana haru menyelimuti ruang medis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fania benar-benar merasa diterima. Dan bersamaan dengan itu, benih kekuatan harapan dalam dirinya mulai berdenyut lembut, sebuah awal yang kelak akan menentukan masa depan peperangan mereka. Bab 119. Malam pertama Sang Harapan. Setelah 3 bulan panjang berlalu sejak insiden heroik itu, kondisi Fania terus mengalami kemajuan luar biasa. Tubuhnya yang sempat rusak parah kini telah pulih berkat teknologi pemulihan regeneratif Aulen Reclarion Prime, ditambah dengan stabilisasi energi elemen harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, tak hanya tubuhnya saja yang berubah. Fania kini tampak semakin memesona. Kulitnya cerah merona, matanya lebih jernih, dan aura anggun alami yang tadinya tertutup ketegangan masa lalu kini memancar begitu kuat. Bahkan beberapa anggota tim tak bisa menahan komentar setiap kali melihatnya lewat. Wah, Fania jadi kayak idol galaksi sekarang, bisik Laksia pada Evelyn saat mereka lewat. Evelyn tersenyum menggoda. Hati-hati Laksia, nanti ketahuan Olive, bisa panjang urusannya. Laksia cekikikan pelan, sementara Olivia yang berdiri tak jauh hanya melirik dengan senyum jahil. Suatu sore, di ruang rekreasi pribadi keluarga Skies. Fania duduk berdua bersama Olivia, menikmati secangkir teh herbal. Namun suasana hening itu segera pecah ketika Olivia membuka percakapan dengan nada menggoda. Fania, mulai besok, kamu sudah resmi boleh ikut bergabung melayani Axel, ucap Olivia santai. Fania tersedak pelan, pipinya langsung memerah. Apa maksudmu? Olivia menahan tawa. Jangan pura-pura polos deh. Aku kan beberapa kali pergoki kamu, saat kamu lagi, melakukannya sendiri, sambil teriak-teriak nama Axel. Bu. Fania langsung menutup wajah dengan kedua tangannya yang merah padam. Olivia, jangan dibahas di sini. Olivia malah makin menggoda. Hahaha, tenang saja, itu wajar kok. Kami semua juga pernah. Lagian, kamu kan sekarang calon istri ke-10, jadi jangan terlalu malu. Fania hanya bisa meringkuk, menahan malu luar biasa. Pipinya nyaris meledak saking panasnya. Malam hari, persiapan malam pertama. Suasana di kamar khusus Aulen Reclarion Prime begitu hikmat namun penuh canggung. Fania berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun tipis putih transparan yang begitu anggun, sambil terus memandangi bayangan dirinya. Dulu, kami bahkan hanya sempat berpegangan tangan. Sekarang, aku harus. Pintu bergeser pelan. Axel masuk dengan tatapan hangat. Namun di belakangnya, Catherine berdiri sambil menyilangkan tangan, ekspresi tegas nan klasik ala guru killer masih menempel kuat. Catherine menatap datar. Fania, aku minta kamu tidak kaku. Anggap saja ini evaluasi praktik langsung, keterampilan hubungan rumah tangga. Fania membeku. Matanya membesar. Bu Catherine, aku masih terbiasa. Catherine menghela nafas panjang. Jangan panggil aku, Bu Catherine, lagi, bodoh. Sekarang kita sesama istri Axel. Aku istri senior, kau istri baru. Tapi kalau malam ini kinerjamu mengecewakan, aku catat buat laporan evaluasi pribadi. Bu. Fania hampir pingsan di tempat, wajahnya seperti tomat masak. Axel hanya mengusap kepala Fania lembut. Tenang, sayang. Tak usah gugup. Kita mulai pelan-pelan, seperti dulu. Catherine mengangguk dengan nada datar. Baik, aku pantau dari sini. Olivia dari balik pintu setengah terbuka ikut menyelipkan kepala dengan tawa pelan. Hahaha, selamat datang di klub, Fania. Fania menutup wajahnya lagi. Kenapa rasanya malah kayak mau ujian praktek sekolah? Axel tertawa kecil. Santai saja, sayang. Ini bukan ujian, ini awal kebersamaan baru kita. Malam pun berjalan perlahan, campuran canggung, manis, dan hangat, malam pertama yang tak akan pernah mereka lupakan. Bab 120. Pelatihan sinkronisasi, awal keharmonisan baru.
Aolen Clarion Prime, ruang latihan khusus, Synchron Chamber. Seluruh istri Axel kini berkumpul dalam ruangan latihan eksklusif. Dinding kaca transparan bercahaya lembut, udara dipenuhi aroma bunga galaksi, suhu diatur ideal untuk pelatihan sinkronisasi energi. Axel sendiri tengah berlatih, dengan serius di ruangan lain tanpa mengetahui, bagaimana para istrinya sedang berlatih dengan pasangan-pasangan baru mereka. Nefertari berdiri bersebelahan dengan Caitlyn. Aura dingin es milik Nefertari tampak mulai melingkari hangatnya api suci milik Caitlyn. Uap tipis seperti kabut berkilau muncul di sekeliling mereka, menandakan awal sinkronisasi elemen mereka. Kalau bisa mengatur tekanan dan suhu dengan stabil, kita bisa ciptakan Cryopyro Burst, bisik Caitlyn sambil menatap Nefertari penuh semangat. Nefertari hanya tersenyum kalem, namun tatapan matanya mengandung hasrat tersembunyi. Semoga saja tidak meledakkan baju kita, Caitlyn. Mereka saling menatap, sebelum kemudian energi gabungan mereka berdenyut indah, membentuk pusaran es berapi nan memesona. Di sudut ruang latihan, Caitlyn berdiri berhadapan dengan Laxia. Aura tanah dari Caitlyn stabil seperti gunung kokoh, sementara aura kayu dan tumbuhan dari Laxia menari-nari lembut mengelilinginya. Sinkronkan aliran getarannya, instruksi Caitlyn dengan suara tenang namun menguasai. Biarkan akar menyatu dengan tanah secara alami. Laxia menutup matanya, merasakan denyut hidup dari tanaman yang tumbuh pesat dari pijakan kakinya. Hah, seperti merasakan tubuhku menanamkan akar ke dalam dirimu. Caitlyn, desah Laxia lirih. Caitlyn mengulum senyum tipis, lalu dengan lembut mengusap pipi Laxia. Biarkan getaran alami ini merambat, semakin dalam, semakin erat bisiknya. Aura hijau subur bercampur dengan kecoklatan tanah, membentuk spiral pertumbuhan yang begitu indah dan sensual di sekeliling mereka. Sementara itu di sisi lain, Evelyn dan Lilian tengah melatih kombinasi unik mereka. Aura cahaya Lilian berdenyut lembut menyelimuti Evelyn, sementara kegelapan pekat Evelyn seperti kabut manis membelai balik cahaya itu. Rasakan perbedaan intensitasnya, biarkan kegelapanku melingkupi cahayamu, bisik Evelyn sambil merapatkan tubuh ke Lilian. Lilian membalas dengan desahan kecil. Hah, panas dingin, seolah gelombang tubuh kita bersentuhan dalam pusaran sensual. Aura mereka berkilauan dalam tarian erotis gelap terang yang sungguh memabukkan. Sementara itu, Ravina dan Namira. Kombinasi listrik dan logam mulai berpendar liar. Arusnya terlalu kuat. Seru Ravina sambil menahan gelombang petir yang melesat liar dari ujung jari-jarinya. Namira langsung memeluk Ravina dari belakang, menstabilkan aliran energi. Tenangkan napasmu, lepaskan dengan perlahan, rasakan detaknya, seperti detak jantung kekasihmu. Ravina menggigit bibirnya menahan desahan kecil saat gelombang listrik mulai menari di sekitar tubuh mereka. Aura sensual perlahan menyelimuti keduanya. Ya, sekarang, sudah stabil. Namira tersenyum puas. Bagus. Kau mulai memahami sensasi sinkronisasi sempurna. Sementara itu, Fania dan Olivia. Di pojok ruangan, pasangan terakhir berlatih dengan intens. Energi waktu milik Olivia berdenyut selaras dengan elemen harapan yang mulai bangkit dari tubuh Fania. Fania menggenggam tangan Olivia erat, tubuhnya bergetar pelan. Aku mulai bisa merasakannya, Liv, arus waktu yang lembut, seolah mengusap harapanku. Olivia tersenyum lembut, membisik di telinga Fania. Lepaskan, nikmati arusnya, jangan lawan. Desahan lirih keluar dari bibir Fania, wajahnya memerah hebat. Panas, seperti, disentuh Axel. Olivia tertawa kecil. Kalau kamu sudah lancar nanti, malamnya tinggal praktik langsung bersama Axel di tempat tidur gelombang. Buk. Fania langsung menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar malu. Namun energi gabungan mereka mulai berdenyut stabil, membentuk Chrono Hop Resonance yang indah. Dan tepat saat itu, pintu otomatis bergeser. Axel masuk ke dalam ruang latihan tanpa sengaja. Bruk. Di saat bersamaan, Fania baru saja mundur 2 langkah, dan tubuh mereka berdua bertabrakan keras. Axel kehilangan keseimbangan, Fania pun ikut terhuyung. Mereka jatuh bersamaan, posisi mereka berbahaya. Wajah Axel langsung terbenam di dada bulat Fania yang kini terangkat sempurna akibat posisi jatuhnya. Napas hangat Axel menerpa kulit lembut itu. Fania membeku. Axel, muka kamu. Bisiknya dengan wajah merah padam, hampir seperti tomat mendidih. Axel cepat-cepat mengangkat kepala, namun matanya masih sempat menatap sekilas bentuk indah di depan matanya. Maaf sayang, nggak sengaja. Ucap Axel dengan nada panik bercampur grogi. Olivia yang melihat dari kejauhan cuma terkekeh sambil menutup mulut. Kayaknya yang paling semangat latihan hari ini justru Axel sama Fania gelombang. Fania hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya yang bergetar, tubuhnya makin panas karena malu. Bersambung.